Selamat datang di EBS Point, teman-teman. Ini adalah record dari mastering candle by candle analysis di batch pertama, ya. Jadi kita akan membahas tentang beberapa candlestick dan kegunaannya. Oke, langsung saja kita mulai dari slide yang pertama. Jadi table of content, jadi kurang lebih kita akan membahas 7 topik ini, ya. Yang pertama adalah apa itu candlestick dan kenapa harus candlestick. Yang kedua adalah candlestick adalah tools terbaik yang kalian bisa gunakan dan itu gratis, ya. Yang ketiga, kalian akan saya jelaskan tentang jenis-jenis candlestick, yaitu single, double, dan triple candlestick pattern. Yang keempat adalah candlestick sebagai support dan resistance. Yang kelima, ya, kita akan membahas tentang blending candle, dan ini lebih advance sedikit, ya, tapi kita akan menjelaskan secara basic dulu, ya. Next kita akan membahas tentang inside bar, ya. Ini mirip, ya, tapi berbeda, teman-teman. Yang terakhir adalah let's cook, kita akan membahas tentang semuanya kita jadikan satu, ya, mixingnya. Oke. Apa itu candlestick, teman-teman? Jadi candlestick adalah grafik berbentuk lilin yang menggambarkan pergerakan harga saham atau aset dalam periode waktu tertentu. Candlestick merupakan alat analisis teknikal yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga. Jadi candlestick ini bisa kalian temukan di hampir semua platform, ya, baik di MT4, MT5, di exchange lokal maupun di exchange luar, ya. Dan kenapa candlestick ini sangat powerful menurut saya, ya. Jadi candlestick adalah punya data yang lengkap, yaitu open, high, low, close. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang lebih jauh kenapa candlestick itu lebih penting atau lebih powerful dibanding yang lainnya. Jadi kalau teman-teman lihat, ya, di MetaTrader ataupun di exchange, ya, kalian akan diperlihatkan, ya, kurang lebih di dua hal ini. Yang pertama adalah di line chart, ya. Di line chart itu selalu ada, ya, dimanapun itu. Yang kedua adalah bar chart, dan bar chart ini jarang, ya, teman-teman, jarang sekali. Dan yang pasti ada itu adalah candlestick chart. Jadi tiga metode ini, ya, untuk menganalisis itu sebenarnya ada di semuanya. Jadi kalian mau menggunakan line chart, bar chart, candlestick chart itu ada di semua platform, biasanya seperti itu. Jadi kenapa saya memilih candlestick? Perhatikan teman-teman, dari ketiga gambar ini, ya, mana kira-kira yang memberikan data lebih mudah dibaca, ya, dibanding keduanya. Ya, menurut saya candle chart adalah yang paling memungkinkan dan paling mudah untuk kita analisa dan kita pahami, teman-teman. Oke, next. Jadi candlestick itu, teman-teman, ya, berasal dari Jepang dan diperkenalkan oleh Munehisa Homa, ya, seorang pedagang beras pada abad ke-18. Candlestick kemudian menjadi populer di dunia barat setelah diperkenalkan oleh Stephen Nissen pada tahun 1980-an. Jadi perhatikan, teman-teman, dari tahun abad ke-18 terus 1980 sampai sekarang candlestick itu masih digunakan. Bermakna apa? Bermakna dia sangat powerful dan sangat mudah dipahami, karena dari tahun 80-an sampai sekarang itu semua trader itu memakai ini, ya, dan itu work sampai sekarang. Makanya kita candlestick nggak digantikan oleh tools yang lainnya. Oke? Dan ini kelebihannya, ya, teman-teman. Jadi candlestick itu ada dan gratis di semua platform, ya, seperti yang saya bilang tadi, baik di MT5, ya, MetaTrader platform 4, MetaTrader platform 5, CTrader, exchange luar kayak Pintu, Indodax, Binance, Bybit, dan sebagainya, semuanya menggunakan candlestick, dan itu apa? Gratis, teman-teman. Dan TradingView juga apa? Gratis, semua ada, ya. Kalian nggak perlu bayar tuh, dan kalian bisa langsung menganalisa. Jadi kalian nggak butuh berlangganan, ya, membayar dan lain sebagainya.
memiliki cukup data untuk membantu analisa. Jadi data yang kita butuhkan hanya 4 teman-teman, yaitu adalah open, high, low, dan close. Dan nanti setelah close nanti akan terbentuk seperti ini ya, candlestick seperti ini. Jadi perhatikan kalau dia high-nya di atas dan close-nya di atas dari open, maka candle-nya berwarna hijau, bermakna bullish. Kalau dia open-nya di atas terus close-nya low-nya di bawah, berarti dia warna merah ya, sangat simpel. Jadi kita sangat membutuhkan ya, terutama kalau kalian ingin membahas atau memahami lebih dalam teknik candlestick, maka kalian harus mengingat open, high, low, dan close ini ya, karena ini sangat-sangat penting teman-teman. Oke, next jenis-jenis candlestick reversal dan continuation teman-teman. Jadi saya meriset dan saya mencocokkan ya, hanya ada 3 pattern ini saja yang menurut saya sangat powerful. Yang pertama adalah one candle pattern, two candle pattern, dan three candle pattern. Jadi tidak harus ya teman-teman, tidak harus menghafal semuanya, karena ada hampir 80 ya tipe candlestick dan kalian nggak perlu menghafalkan. Jadi cukup kalian pahami candlenya terbentuk dari candle besar, candle kecil, atau doji atau ekor, udah gitu aja. Contoh simple teman-teman, kalian bisa melihat hammer ini ya, berarti kan hammer itu bahasa Inggrisnya palu ya teman-teman, jadi mirip hammer. Jadi ada ekor bawah, terus ada otak atau bodinya di atas, ini adalah hammer. Nah biasanya dia terjadi ketika ada tren turun ya, tren turun dan hampir selesai, biasanya ada identifikasi hammer seperti ini. Nah, sama kayak inverted hammer, tapi ada yang namanya dibalik ya, inverted hammer. Jadi ekornya di atas dan bodinya di bawah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ada yang namanya bullish tree line strike, terus engulfing, terus tweezer bottom, rising tree method. Nah ini biasanya pola N itu seperti ini ya. Terus ada morning star, 3 star in short, itu berarti dia mulai mengecil. Oke, terus bullish flat hold dan sebagainya ya. Jadi kurang lebih ini yang biasa saya pakai. Dan apakah harus dihafalkan mas? Kalau bisa ya teman-teman, kalau kalian ingin lebih dalam memahami ya, kalian wajib di luar kepala ya memahami. Nggak harus sama persis dengan namanya, kalian tinggal pahami aja. Jadi kayak konsep engulfing bermakna dia memakan teman-teman ya, memakan. Jadi engulf itu memakan ya, candle yang kecil warna merah ini dimakan dengan candle warna hijau. Kalau bearish engulfing ya sama, dia candle warna hijau dimakan candle merah ya. Nanti kita akan membahas di chart langsung ya, kayak advance block, terus 3 star in short, ini kurang lebih sama teman-teman. Jadi ketika candle kecil terus dia punya ekor bawah, dan perhatikan ada diikuti candle kecil-kecil 3 tapi dia nggak mampu breakout di area resisten atau supportnya. Nah, ini biasanya saya juga nggak terlalu paham ya namanya, cuma saya tahu karakternya. Jadi ketika seperti itu berarti pressure-nya sudah menurun ya. Terus yang paling kanan ya, ini adalah neutral candle yang itu dinamakan doji family ya. Kalau tengah kayak plus ini ya, logo plus ini berarti doji, Grafton doji, dan dragonfly. Jadi ini ya saya namakan doji teman-teman ya, semuanya saya namakan doji. Jadi saya nggak terlalu fokus dengan namanya. Oke, itu kurang lebih cheat-sheet yang kalian harus punya ya. Terus ini sama ya, kita akan membedakan dari tipe candlesticknya, yaitu adalah one candle pattern, dan two candle pattern, dan three candle pattern. Bermakna ketika kalian menemukan satu candle pattern ini, itu dia bisa berdiri sendiri. Contoh, ada hammer tuh ya, misalkan dia ada market turun gitu ya, turun, terus ada si hammer ini, ada hammer ya, bermakna dia langsung bisa teman-teman, kalian bisa langsung entry, candlenya harus hijau ya teman-teman. Jadi kalian langsung bisa buy di sini, stop lossnya di bawahnya, dan biasanya dia akan retrace 50% dan dia akan lanjut naik. Jadi kalau one candle pattern kalian nggak perlu nunggu konfirmasi yang lain. Kalau kalian mau nunggu konfirmasi juga lebih bagus, tapi dia sudah bisa berdiri sendiri. Oke? Untuk two candle pattern perhatikan sama ya kayak tadi, bullish engulfing, tweezer top, dan lain sebagainya. Jadi kalau two candle pattern dia berdiri dengan dua pola atau dua candlestick, kayak di si piercing line, terus
bullish harami, bearish harami ya. Berarti dia 2 candlestick. Oke, next yaitu 3 candlestick, teman-teman. Perhatikan kalau 3 candlestick ya. Jadi ini yang biasanya saya pakai ya, 3 candlestick. Contohnya adalah Morning Doji Star, Abandon Doji ya, terus Morning Star. Ini sering saya pakai ya, teman-teman. Jadi apakah ini saya pakai juga? Iya, saya pakai. Jadi saya lebih cenderung ke 1 2 3 itu biasanya saya memvalidasinya itu di 3 candlestick pattern. Kayak T-Wet Shoulders dan sebagainya, nanti kita akan bahas ya. Jadi minimal kalian harus mengerti ya, nggak harus dihafalkan ya, cuma kalian harus mengerti konsepnya ya. Jadi apakah perlu mas? Kalau dulu saya biasanya saya print ya teman-teman, saya print, saya taruh di kamar dan biar saya melihat terus. Kayaknya misalkan saya harus atau saya tulis ya, saya gambar. Misalkan hari ini saya mau belajar Morning Star ya atau Evening Star ya, biasanya saya akan menggambarnya oh seperti ini. Terus nanti saya akan backtesting, saya akan lihat di chart seperti apa nanti. Oke? Next kita akan lihat next yaitu candle sebagai support dan resisten. Jadi teman-teman wajib diperhatikan ya. Perhatikan semua candlestick selalu terdiri dari, perhatikan ya, open itu selalu yang pertama ya, open. Habis itu kalau dia turun dulu berarti dia akan membuat low. Habis itu dia akan naik signifikan membuat high, barulah dia close. Ya, berarti ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, baru yang keempat ya. Atau bisa ini di mix ya, yang low high jadi yang kedua, yang ketiga itu jadi kedua ya. Bisa karena tergantung apakah dia bearish atau bullish. Jadi misalkan dia bearish ya, ini adalah trend bearish, biasanya dia akan open candle ya, dia akan membuat naik dulu ya, berarti open naik, terus dia akan turun membentuk low ya, baru membuat low terus dia close, bermakna dia seperti itu. Nah, ini berarti dia candle merah ya. Cara analoginya seperti itu. Jadi kalian harus bisa tuh menganalogikan bagaimana candle itu terbentuk ya. Jadi apakah bisa mas candlestick sebagai NCNR? Nah ini ya, ini rahasia dari strategi CBC analisis. Jadi ini berlaku di hanya 3 time frame ya teman-teman, yaitu di daily ya, di daily, weekly, dan monthly ya. Jadi kalian hanya bisa menarik si candlestick ini menjadi support resisten di 3 time frame ini ya. Langsung aja misalkan di monthly ya, kalau kalian pengen trading di mingguan ya berarti kalian harus tarik support resistennya di monthly. Kalau kalian mau trading di daily, maka kalian tarik support resistennya di weekly. Kalau kalian mau trading di daily, maka yang kalian tarik adalah weekly. Kalau kalian mau di bawah daily ya, yang kalian tarik adalah di daily. Jadi kalian bisa trading di H4, H1 dan sebagainya. Udah di bawah daily kalian nggak perlu ditarik ya, karena kita hanya butuh 1 hari data ya, valid ya. Kalau 4 jam itu kan nanti bisa berubah, kalau daily udah nggak bisa berubah ya. Ini penting tuh, nanti saya akan bahas untuk nextnya lebih dalam ya. Jadi sementara kita akan lanjutkan stepnya dulu. Oke, ini pengenalan tentang blending candle ya teman-teman. Jadi blending candle adalah ketika ya si engulfing itu gagal ya. Ini ada pola 1:1, jadi 1 candle dimakan oleh 1 candle. Terus ini adalah 1 versus 2, berarti 1 candle dimakan oleh 2 candle yang sewarna ya. Ingat sewarna. Ini adalah yang ketiga, 1 candle dimakan oleh 3 candle merah sewarna ya. Ini sangat-sangat powerful ya, sangat-sangat powerful. Jadi nanti kita akan praktekkan, kalian pahami dulu aja polanya ya, polanya. Biasanya dia berada di tengah atau di ujung tren ya, seperti itu. Next yaitu kita akan membahas tentang CRT ya, candle range theory. Jadi ini nanti kita akan bahas di ada hubungannya dengan support resistance candlestick ya. Oke, sekarang let's cook, kita akan praktekkan. Kita sudah punya teorinya, kita tinggal praktek. Oke, langsung saja kita akan masuk ke chart ya teman-teman. Oke, kita akan coba lihat, kita geser ya. Oke teman-teman, jadi perhatikan ya, kita akan membahas apa ya, sama aja teman-teman, gold, bitcoin,
SRP itu sama saja. Jadi kita pakai 3 time frame ini ya teman-teman. Jadi perhatikan teman-teman. Jadi misal kita contoh aja di gold ya, yang biasa kita gunakan yaitu gold dan Bitcoin. Contoh, oke, ini adalah data monthly teman-teman. Maka kalau yang ini ya, yang ini berarti nggak bisa dipakai dulu ya teman-teman, nggak bisa kita jadikan area support resisten. Kenapa? Karena dia belum close candle. Jadi intinya apa teman-teman? Intinya adalah close candle. Jadi selama dia close candle masih running, berarti kita harus pakai data sebelumnya. Oke, contoh, berarti kan kita akan ambil data di candle sebelumnya ya, di weekly, di monthly ya. Berarti kita tradingnya di weekly atau di daily ya, pokoknya di bawah dari time frame yang kita tarik. Oke, anggap saja kita tarik aja candle warna ini ya, warna apa ini, abu-abu atau apa ini, rectangle ya. Oke, sekarang kita akan tarik trendline-nya biar teman-teman bisa melihat bagaimana saya memplotting harga. Oke, ya, perhatikan saya copy di bawah dan oke, jadi kita sudah punya data. Oke, perhatikan datanya ya, candle warna hijau ekor atas. Bermakna apa? Trennya adalah bullish teman-teman. Jadi yang harus kalian pahami adalah perhatikan zona atas sebagai resisten, zona bawah adalah sebagai support. Oke, tapi ini kan high low bang. Gimana open close-nya? Open close-nya sama teman-teman. Kalian bisa ambil datanya ya. Contoh, kita hilangkan. Oke, kita ambil ya datanya. Berarti kan kita ambil close-nya ya. Berarti ini kalau dia bullish berarti ini close-nya ya teman-teman. Ingat ya, kalian harus ingat konsepnya ya. Berarti kan ini opennya ya, berarti opennya adalah ketika dia habis close di sini dia berpindah berarti otomatis jadi open. Oke, kita lihat apakah kita bisa punya data dan bisa ngambil eksekusi dari data ini enggak. Loh, kok hilang? Oke, coba sebentar kita ambil MT4 aja ya. MT5 memang kadang dia suka hilang tuh, nggak bisa menyimpan gambaran. Oke, kita ambil MT4 aja biar teman-teman lebih jelas. Oke ya, berarti kan ini XAUSD monthly tadi ya. Oke, nah ini ya, kita akan buat garis ya, buat garis. Oke, kita buat line chart agak besar biar enak lihatnya. Oke ya, terus kita tarik dulu. Agak susah. Oke, kita dari atas, kita copy lagi, close dan ini opennya. Oke ya, kita akan lihat di time frame weekly ya, ini ya terlihat ya, perhatikan monthly dia turunnya ya, perhatikan ini dia retest close dan dia membentuk candle warna merah ini ya, berarti ini data kita. Oke, data kita sudah ada ya, bermakna kita sudah punya data di mana kita akan entry ya. Bermakna candle yang warna merah ini adalah retracement dari ekor ini ya, dia membentuk ekor terus weekly-nya berbentuk warna merah. Berarti kan teman-teman, ini adalah candlestick engulfing, perhatikan ya, candle engulfing yang gagal ya, perhatikan engulfing gagal berarti dia tidak langsung turun. Perhatikan kenapa ya, kok nggak langsung turun ya, bermakna dia nggak break key level yaitu di weekly-nya, di monthly-nya ya, ini kan key levelnya, dia kalau mau turun dia harus break di sini. Dan perhatikan ini pattern apa teman-teman, ini adalah pattern kalau kita lihat di slide tadi, kita ada pattern yang namanya line strike ya, three line strike teman-teman. Perhatikan ini ya, kayak ini ya teman-teman, bearish three line strike dan bullish three line strike. Jadi ini penting teman-teman, perhatikan dia 3 candle terus dihajar 1 candle tapi dia nggak lanjut turun tapi dia akan naik ya, kayak sama. Jadi istilahnya ini hanya sebatas taking profit saja. Oke, perhatikan kita masuk ke chart maka akan terlihat ya. Nah, perhatikan dia 3 candle ini ya, perhatikan ya teman-teman. Jadi 3 candle sini ya, dia konfirmasi terus dia naik. Oke,
Jadi gimana cara tradingnya Mas? Apakah langsung atau tidak? Jawabannya adalah kalian bisa turunkan data ya, kita ambil dulu candle eh, weekly dulu ya. Terus kita turunkan time frame akan terlihat ya. Bermakna di weekly-nya ini ya, kita turunkan time frame datanya. Berarti kan di sini ada area eh, support ya, rally base rally. Dan kalian bisa tandai di sini lah ya, dia sweep terus dia naik ke atas, retest terus dia naik ke atas. Jadi perhatikan polanya. Kalau kalian mulai turunkan time frame itu terlihat ya teman-teman. Jadi setelah dia reject, kalian ambil datanya daily ya, ambil high low-nya. Berarti kan inilah candle yang mengaktifasi untuk buy-nya ya, candle yang melepasi bearish candle reject ya, doji ini, terus dia close candle. Bermakna kita bisa entry posisi setelah dia close candle ini dan langsung kita buy di sini ya, atau kalian bisa tunggu rejectnya di area high-nya dari candlestick merah, dan berarti kan dia market turun, retest kembali lagi dan dia lebih tinggi ya. Jadi selalulah kalian open posisi sesuai trend teman-teman. Oke, itu untuk monthly weekly ya. Berarti kan berarti kalau weekly cukup lama ya Mas nunggunya, harus berhari-hari betul. Makanya kita bisa pakai time frame daily ya minimalnya. Contohnya kita pakai daily ya. Kita bahas dari mana ya? Oke, coba yang agak sulit ya, perhatikan. Oke, kita ngambil data yang ini ya, candle yang ini ya. Nah, perhatikan, ini adalah candle hijau-hijau ya, dan sesuai dari arah dari tren lanjutannya ya. Berarti ini retracement hanya sebatas retest atau koreksi. Oke, perhatikan teman-teman, di sini saya melihat kita akan lanjut taruh ya, kasih kotak ya. Nah ini ya, kita kasih kotak karena kita membutuhkan data apa, high low, open close ya. Jadi perhatikan high low-nya saja bermakna apa? Bermakna ya, candle ini adalah candle inside bar continuation pattern ya. Kenapa? Karena dia mengikuti tren besarnya. Oke, kita sudah narik area high, area low, dan berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 yang di dalam dan baru keluar. Maka ketika keluar perhatikan rally-nya dengan sangat tinggi. Apakah bisa Mas kita entry di low sini tanpa nunggu dia berikutnya? Bisa teman-teman ya, bisa. Jawabannya ada bisa. Contohnya seperti ini. Kita punya area low ya, maka kita tinggal nunggu sweep ordernya, yaitu diturunkan time frame dan kalian akan melihat harga ya. Berarti kan ini kan high low-nya tadi ya. Oke, saya presisi sebentar dan kelihatan. Oke, perhatikan high low. Jadi jangan pernah trading di tengah ya teman-teman. Berarti kan ini high low-nya ya. Jadi jangan pernah trading di tengah ya. Di tengah berarti area equilibrium, berarti tidak bagus untuk kalian trading ya. EQ hanya sebatas area TP. Contoh ini adalah area body ya, ini adalah candle master atau mother candle. Berarti kan harga dia naik, dia turun, dia naik, dia turun ya, sampainya hanya di batas EQ teman-teman. Jadi batas EQ adalah batas TP. Kalau dia gagal ya dia akan naik lagi, dia breakout ke low, dia kembali lagi naik, terus dia turun lagi dan dia naik lagi. Sama seperti itu, market akan terus seperti itu. Contoh, kita akan ikut naik ya, karena poolnya kelihatan dia bullish ya. Ingat ya teman-teman, di materi yang kemarin kita proyeksikan adalah IB rumusnya ya, rumus IB ya. Berarti kan rumus IB itu harus tahu poolnya dulu ya teman-teman. Jadi kalau poolnya up berarti dia akan up, poolnya drop dia akan drop. Fokusnya adalah up untuk saat ini ya, karena poolnya adalah up. Oke, jadi perhatikan harga tidak ada yang menyentuh low ya. Berarti kan tidak menyentuh low, tidak menyentuh low, tidak menyentuh low, tidak menyentuh low, jangan terus baru ini ya. Nah inilah tanda-tanda kita. Oke, kita akan lihat candle besar, terus ada doji ya, atau candle kecil. Ini kita lihat ada nggak di pola yang kita belajar di PPT tadi. Berarti kan ada nggak di sini ya, ada nggak di sini? Nah ada ternyata ya. Jadi perhatikan candle harami ya teman-teman, kayak contoh di candle 2 pattern ya. Perhatikan candle harami teman-teman ya, kayak ini harami ya, walaupun dia nggak sama persis dan kalian nggak akan menemukan pola yang sama ya teman-teman. Jadi tidak akan menemukan pola yang sama. Jadi kalian nanti bisa explore sendiri.
Oke, berarti kan dia udah reject di area low dari inside bar dan dia close warna hijau. Berarti kan dia reject sekali lagi mengkonfirm kalau dia akan naik. Jadi apakah bisa Mas saya entry setelah itu? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalian punya dua model entry ya. Yang pertama kalian bisa ambil ini sebagai apa namanya blending candle ya, open setelah dia keluar, atau kalian tinggal ini ya kayak inverted hammer ya, ini kayak ini kayak body ini ya, perhatikan ini kayak inverted hammer ya, atau kayak ini ya kayak hammer, ada hammer warna hijau ya. Jadi sama persis ya, ini adalah hammer bermakna dia akan naik. Jadi kalian bisa langsung entry saja ya, tepat dia close kalian entry. Dan SL-nya di mana teman-teman? SL-nya adalah sebatas hammernya saja atau di bawah dari hammer. Jangan tepat di area low-nya ya, tapi di bawah hammer. Dan perhatikan harga running dan dia breakout ya. Setelah breakout, perhatikan teman-teman, setelah breakout ya candle besar ini, dan perhatikan dia keluar dari area IB ya, inside bar tadi, dan dia running signifikan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang blending candle ya teman-teman. Jadi kurang lebih kalau continuation pattern ya kurang lebih seperti itu ya, secara praktiknya tinggal kalian tunggu aja support resisten dan tunggu pola candle dia berada di area situ. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang blending candle ya, saya akan mengulas lagi sedikit tentang candlestick sebagai support resisten ya. Oke, jadi perhatikan ya teman-teman, kita akan mencoba untuk pakai data daily ya tentang blending candle ya, daily dan H4. Nanti kalian bisa coba bagaimana cara plotting dan cara eksekusinya. Jadi contoh ya teman-teman, biasanya ya blending candle itu dia berada di akhir ya, di akhir sebuah trend atau maupun bearish ya, baik uptrend maupun trend bearish. Contoh tuh teman-teman. Jadi di sini saya melihat ada tren turun ya, perhatikan dia tren turun, dan perhatikan ada candle yang sangat besar ini, dan kalian bisa mencoba untuk menarik high low-nya ya. Oke. Oke, saya kasih warna agak gelap ya biar terlihat jelas. Kita pakai biru ya teman-teman. Oke, jadi terlihat ya teman-teman bagaimana candle besar ini ya, dia berlahan-lahan ya dimakan atau di engulf ya dari candle yang ini ya. Perhatikan dia candle merah ya, tapi dia tidak memberikan efek ke bawah lagi, malah dia membuat candle hijau, terus candle hijau lagi. Perhatikan candle yang ketiga ya, dia mampu keluar dari high-nya ya. Ini yang dimakan dengan blending candle ya, ke sebuah candlestick Marubozu atau engulfing atau candle besar yang tidak mampu melanjutkan trennya ya. Bermakna kalian bisa mulai nunggu dia close candle, kalian bisa langsung entry, atau ya kalian bisa konservatif nunggu rejection ya, di sini baru dia akan naik, atau tunggu dia membuat rejection yang kedua kalian bisa naik, atau bisa langsung setelah candle juga bisa ya teman-teman. Jadi SL-nya gimana Mas? SL-nya sangat simple, kalian ambil aja jarak dari apa namanya blending candle-nya berapa lebar, dan kalian ambil aja kurang lebih di situ ya. Nah ini ya, berarti TP-nya adalah selebar dari IB-nya. Oke, lagi kita akan coba cari di time frame yang lebih kecil ya, karena biasanya IB itu atau blending candle itu bisa di time frame manapun. Oke, contoh kita bisa lihat di sini, terlihat candle ini dia dimakan oleh sama ya, berarti kan di breakout retest dia naik ya, sama persis dengan pola tadi. Coba kita lagi cari yang lebih besar lagi. Oke, sebentar. Kebanyakan bullish ya teman-teman. Coba kita akan cari versi bearishnya ya.
Nah, bearisnya sama teman-teman, kalian bisa pakai ini juga. Lah, sama kan? Dia dimakan dengan candle sewarna dan breakout ya. Lagi kita cari lagi simple simple simple. Coba. Ini juga bisa ya, walaupun rewardnya mungkin, coba kita nyampe nggak rewardnya dari atas ke bawah dan kita tarik. Lah, nyampe ya teman-teman, jadi sesuai ya. Jadi kurang lebih jaraknya TP-nya adalah selebar dari BC ya, blending candle. Oke, coba kita lihat. Nah, sama ya, lama-lama kurang lebih bullish ya, kebanyakan bullish ya ini ya. Oke, kita coba bearish. Biasanya dia di akhir tren teman-teman. Ya, itu coba M15. Coba di M1. Bisa nggak blending candle kita pakai di M1? Coba kita cari blending candle. Nah, ini continuation teman-teman ya. Perhatikan dia uptrend, terus dia ada bearish, terus dimakan oleh bullish ya, sama saja. Sama kayak ini three line strike ya. Nah, ini ya, perhatikan sama saja. Bisa juga di mana. Coba tinggal kalian tuh ngeksplornya di sampai kemana ya, sejauh mana nanti pemahamannya. Sama dengan ini ya, kurang lebih sama. Ini satu dimakan dua juga sama ya. Jadi lebih mudah, dan itu adalah yang biasa saya pakai ya setelah saya tahu candle daily, weekly sebagai support resisten, maka entry point saya berdasarkan kalau enggak pola candle ya blending candle. Oke, jadi gimana nih Mas? Kita apa yang kita bisa jadikan catatan ya? Oke, saya akan merangkum ya teman-teman. Jadi kita akan merangkum dari beberapa yang sudah kita pelajari ya. Jadi rule-nya adalah, jadi rule dari CBC apa namanya? Yang pertama ya, dari rule yang kita dapat adalah satu ya, teman-teman, wajib ya, wajib lihat time frame mayor ya. Mayor di sini berarti saya menyebutnya di 3 time frame ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah mayor itu bisa disebut sebagai W ya, apa namanya, MWD ya. Jadi monthly, weekly, daily. Jadi itu harus di cat dulu ya, wajib lihat time frame mayor. Jadi candlenya apa misalkan? Jadi misalkan candlenya adalah hijau, berarti fokusnya apa? Fokusnya adalah bullish ya. Ingat, fokusnya dari bullish. Jadi di time frame kecil kalian hanya mencari buy only kalau bullish. Jadi misalkan kalau dia bearish gimana? Berarti ya kalian tinggal cari ya versi turunnya. Ya cuma seperti itu teman-teman, sangat simple ya. Bullish berarti kalau dia bearish ya kalian tinggal cari turunnya. Oke. Jadi itu untuk yang pertama ya, wajib lihat time frame mayornya. Misalkan kalian mau trading di time frame kecil ya berarti cukup lihat candle apa? Candle daily. Dailynya apa? Naik atau turun? Kalau turun ya kalian fokus untuk, kalau bearish ya kalian fokus turun. Kalau bullish kalian fokus naik ya, atau fokus beli aja. Oke. Setelah itu teman-teman wajib ya buat atau tandai ya, tandai high low-nya ya sebagai, atau tandai SNR-nya. Jadi misalkan kalian sudah menemukan daily bullish ya kalian tinggal tarik tuh support resistennya. Oke, yang ketiga, ini yang kedua ya teman-teman. Oke, yang ketiga, yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga adalah kalau kita sudah punya SNR ya kalian tinggal tunggu saja. Tunggu saja kira-kira mana dulu yang disampai ya. Misalkan kalau kita satu kotak ya, berarti kalian tinggal tunggu pola candle ya. Pola candlenya terjadi di mana? Contoh, ini adalah candle daily ya sebelumnya. Ingat ya, candle daily sebelumnya. Berarti bullish ya. Berarti ini adalah daily ya teman-teman. Berarti yang pertama adalah oke, saya sudah melihat candle daily ya. Daily sebelumnya teman-teman. Oke, kita misalkan di sini ada candle daily lagi yang lebih kecil dan seperti ini. Oke. Jadi ini yang harus kalian tarik. Jadi kalian tinggal tarik aja ya teman-teman.
Kalian tinggal tarik aja area, ya, area atas sebagai resisten, area bawah sebagai supportnya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini sebagai kerangka kerja teman-teman. Jadi kalian sudah memiliki itu kerangka kerja, kalian sudah tahu mau ngapain, arahnya kemana. Tinggal yang paling penting adalah di pola ketiga. Oke, pola ketiganya gimana? Misal ya, misal kalian kan tinggal tunggu entry point, yaitu mencari pola candlenya berada di mana. Oke, contoh ya teman-teman. Misal ya, harga setelah berganti candle jam 4 pagi itu, dia kemana dulu tuh? Misalkan dia naik dulu. Nah, berarti kalau naik dulu berarti kalian tunggu tuh. Dia benar-benar breakout atau hanya sekedar fake out. Ya, kalau dia breakout berarti kalian tunggu rejection, kalian ikut naik. Tapi kalau dia fake out berarti dia turun kembali, biarkan dia retest, kalian mencari untuk short menuju area mana? Bukan dari low ya, tapi area equilibrium, yaitu di harga tengah. Nah, seperti ini. Jadi skenario yang pertama. Kalau skenario kedua gimana? Misalkan dia langsung naik ya, candle besar breakout ya, berarti kalian tinggal nunggu reject. Biasanya dia pasti reject loh, dia akan menunggu di terminalnya dan dia akan lanjut naik. Oke, itu skenario yang pertama. Oke, skenario yang ketiga adalah dia habis ganti candle pagi itu, dia nggak langsung naik tapi langsung turun pelan. Nah, ini kalian tunggu tuh, kalian bisa tarik Fibonacci dari high ke low. Di sini area equilibrium 50%, 61,8, 78,6 ya. Kalian tinggal tunggu aja tuh di mana yang di sweep ya, apakah dia di sweep 76,8 terus dia membuat shadow. Di shadow ini kalian bisa lihat biasanya di time frame kecil akan menjadi sebuah area engulfing yang cukup besar dan kalian bisa ikut naik. TP-nya mana? TP teraman adalah di area high-nya. Jadi sebatas high-nya dulu, tunggu dia breakout atau tidak, baru nanti kalian ikut naik. Ya sesimpel itu teman-teman, cara tradingnya sesimpel itu. Tapi secara teori simple, prakteknya belum tentu ya. Kalian butuh jam terbang, kalian butuh konfirmasi, kalian butuh melihat manipulasinya ya. Nanti di grup nanti kita akan bahas tentang bagaimana manipulasi itu ya teman-teman. Yang pasti kalian sudah punya tuh konsep dasarnya seperti apa. Biasanya di sini nanti ada blending candle atau IB, biasanya dari sini tuh ya. Biasanya dikonfirmasi di area low-nya itu. Yang pasti kalian sudah tahu arahnya kemana ya. SL-nya, stop loss-nya itu hanya sebatas setelah pola candle itu terbentuk ya. SL-nya hanya sebatas itu. Bisa nggak mas saya SL-nya di bawah sini? Bisa, tapi kalau risk reward rasionya kelihatannya nggak terlalu bagus ya, kebanyakan risknya nanti. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk materi CBC analisis batch pertama ya, atau series pertama. Nanti kita akan lebih jelaskan di materi yang kedua yang lebih advance ya, bagaimana kita belajar untuk memulai counter trend ya. Kalau ini kan kita hanya fokus di follow trend ya. Besok kita akan membahas tentang counter trend, bagaimana kita melawan posisi mayor untuk sampai ke posisi ngikutin mayornya, entry posisinya. Jadi kita melawan dulu, waktu retracement kita ikut mengambil profitnya. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Kita ketemu di batch berikutnya atau series berikutnya. Oke, saya ABS Point. Sampai jumpa, salam satu candle.